Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana, NIM 200222215, ruangan reguler 5. RPJM daerah menurut arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJM daerah dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan dan program untuk masing-masing misi. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program masyarakat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selain itu, penyusunan RPJMD harus dapat memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah ditergasikan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan dan program pembangunan daerah dengan memperhatikan analisis gambaran aspek-aspek yang mempengaruhi pembangunan daerah, baik aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya sang daerah. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan jangka menengah ke depan dapat menjawab permasalahan tantangan global terkait tujuan pembangunan berkelanjutan yang hendak dicapai. Berkelanjutan dimaksud adalah pembangunan yang berwujud keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengadilan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa penyusunan dokumen RPJMD diawali dengan penyusunan rancangan awal yang dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik dan merupakan penyempurnaan perencanaan teknokratik RPJMD daerah berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun pengendalian dan evaluasi RPJMD, Pasal 3, yang pertama, pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Yang kedua, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga,
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Adapun RPJPD, RPJMD, dan RKPD disusun dengan tahapan: yang pertama, persiapan penyusunan; yang kedua, penyusunan rancangan awal; yang ketiga, penyusunan rancangan; yang keempat, pelaksanaan musrembang; yang kelima, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Selanjutnya, substansi RPJMD. Yang pertama, RPJMD menekankan tentang pentingnya penerjemahan secara arif visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih. Yang kedua, keadaan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan. Yang ketiga, yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir, tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD daerah atau Renstra SKPD. Yang pertama, penyusunan rancangan akhir dokumen RPJM daerah. Yang kedua, penyusunan naskah akademis Respenda RPJMD. Yang ketiga, penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra SKPD. Yang keempat, penyusunan naskah akademis rancangan pasca SKPD. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.